Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali hari yang penuh keberkahan ini dengan ibadah, dengan kebaikan, dan Allah juga berikan kesehatan kepada kita semua. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selalu mengawali harinya dengan sebuah doa, dengan sebuah ucapan rasa syukur. Alhamdulillahillazi aqalana hadzal yaum wa lam yuhlikna bidzunubina, kata beliau. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan pada hari ini. Maksudnya di awal hari, ya, dan Allah tidak membinasakan kita karena dosa-dosa kita. Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala ketika membawakan ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud ini mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengawali hari dengan kesehatan, kemudian dengan kebaikan dan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita di sisa hari-hari yang ada, ya, sampai malamnya. Jadi pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengawali hari kita ini dengan ibadah, dengan majelis ilmu, dan diberikan kesehatan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, untuk kita petik pelajarannya. Bila pada pertemuan sebelumnya, jemaah sekalian, ketika baginda Nabi SAW sampai ke kota Madinah, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid, ya, membangun masjid, yaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi, ya, karena masjid itu adalah merupakan tempat ibadah. Disitulah kaum muslimin, ya, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW membangun, ya, hubungan antara makhluk dengan Khalik, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membangun masjid sebagai tempat ibadahnya, maka Rasulullah melanjutkan untuk membangun persaudaraan antara kaum muslimin satu sama lain, antara muhajirin dan ansar. Ini yang akan kita bahas, yaitu al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansari, yang mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Karena kita tahu orang-orang muhajirin itu ketika datang ke Madinah, maka mereka adalah orang-orang yang terasing, ya, orang-orang yang terasing, jauh dari keluarga sebenarnya, jauh dari darah, ya, keluarga yang ada hubungan darah dengannya. Seperti halnya antum misalnya asalnya Jakarta kemudian ke Sumatera, maka di Sumatera menjadi orang yang asing, butuh orang lain yang memberikan dukungan. Jadi bagaimana orang-orang muhajirin ini supaya didukung oleh orang-orang ansor, maka Rasulullah berupaya untuk mempersaudarakan mereka. Ini
Berkata Syekh di sini, kana minan nata'ijil hijrati wujudu muhajirina min butunin mukhtalifatin. Nazalu al-Madinata bila ahlin wa laysa ma'ahum malun ila qaumin lam yasbiq lahum bihim ma'rifatun. Di antara ya hal yang muncul dari proses hijrah nabawiyah dari kota Makkah ke Madinah, itu ada para sahabat yang juga ikut hijrah dari berbagai macam lini, dari berbagai macam tempat ya. Yang mana tujuan mereka adalah Madinah. Ketika sampai di Madinah, mereka tidak punya keluarga. Mereka juga tidak memiliki harta dan mereka tidak memiliki kenalan di kota Madinah itu. Benar-benar asing. Benar-benar asing. Dan pada saat itu orang-orang Ansor, orang-orang yang ada di Madinah itu juga bukan orang-orang yang masih aman kehidupannya. Kenapa? Karena perperangan masih ada di antara mereka. Sebagaimana kita sebutkan, ya, perperangan antara Khaza'ah dan Aus itu udah berjalan cukuplah lama sampai akhirnya Islam masuk dan itu yang menyatukan mereka. Kemudian permusuhan antara mereka dengan orang-orang Yahudi juga masih ada. Jadi Madinah itu lam tajib ad-dima bainahum, kata para ulama. Darah itu belum kering. Artinya apa? Masih ada pertumpahan darah perperangan. Jadi orang-orang muhajirin datang ke Madinah tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa ada kenalan, dan di kota Madinah juga masih ada perperangan antar kabilah ya. Jadi innahum jam'un minal qaumi fihim min mazahiril furqati wan niza'il katsiru ya. Pada saat itu orang-orang yang di Madinah juga adalah kaum yang masih nampak sangat jelas perperangan, perselisihan yang sangat banyak di antara mereka ya. Tapi di antara keutamaan orang-orang Ansor, meskipun mereka satu sama lain sesama penduduk Madinah itu berselisih ya, sering terjadi perperangan satu sama lain, namun mereka adalah orang yang sangat dermawan. Orang-orang yang sangat dermawan. Buktinya apa? Ketika orang-orang muhajirin, para sahabat yang hijrah ke kota Madinah itu benar-benar disambut oleh orang-orang Madinah. Benar-benar disambut. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, awalnya disebutkan keutamaan orang-orang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya, untuk orang-orang miskin fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari negeri mereka. Diusir dari mana? Kota Makkah. Dan juga harta mereka dirampas, diambil keluar tanpa sedikit membawa harta. Jadi orang-orang muhajirin itu benar-benar miskin karena hartanya ditinggalkan di kota Makkah demi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan imannya. Mereka keluar dari kota Makkah menuju Madinah ya. Jadi lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ya. Tujuannya Pak, ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka meninggalkan kota Makkah itu karena mencari ridha Allah, karena mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah berikan keleluasaan kepada mereka untuk beribadah, untuk menjaga iman mereka. Dan juga mereka orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang benar-benar berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka. Maka Allah puji orang-orang muhajirin dengan as-sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang benar imannya. Setelah itu Allah puji orang-orang Ansar. Apa kata Allah? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Ad-dara di sini maksudnya adalah Madinah. Ya, dinamakan ad-dar karena disitulah ya tempat tinggalnya orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi ad-dar itu al-Madinah. Wal imana dinamakan juga dengan Darul Iman karena menjadi pusat ya, basis kekuasaan kaum
muslimin, menjadi tempat mayoritasnya kaum muslimin. Jadi dalam ayat ini kata para ulama, Allah menamakan kota Madinah itu dengan ad-dar, kemudian juga dengan al-iman di situ. Min qablihim, ya. Jadi ada orang-orang yang terlebih dahulu tinggal di kota Madinah ini. Siapa mereka? Orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor. Nah, orang-orang Ansor ini ciri-cirinya bagaimana? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Sangat mencintai orang-orang yang hijrah menuju tempat mereka. Jadi kecintaan orang-orang Ansor kepada kaum muhajirin itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bahkan ya mereka lebih mengedepankan orang-orang muhajirin dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Makanya Allah katakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya, orang-orang Ansor itu enggak pernah iri kepada orang-orang muhajirin, enggak pernah dengki kepada orang-orang muhajirin, ya. Jadi mereka itu ketika melihat keutamaan-keutamaan yang ada pada diri orang-orang muhajirin, mereka enggak iri sama sekali, enggak dengki sama sekali. Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar hati itu murni menyambut kedatangan orang-orang muhajirin, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka selalu mengedepankan orang-orang muhajirin daripada kebutuhan mereka sendiri walaupun mereka pada saat itu sangat butuh, ya. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, minta diberikan makanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya makanan, nyari ke istrinya enggak ada makanan sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang ada, ya, man yut'imuhu, siapa di antara kalian yang memberikan makan orang muhajirin ini, ya. Maka ada salah satu dari Ansor, kalau enggak salah itu Abu Talhah, ya, mengajukan diri, kemudian pergi ke istrinya, apakah ada makanan, ya, untuk orang ini, tamu kita jamu. Kata istrinya enggak ada, adanya cuma makanan untuk anak-anak kita, ya, makan sabiyah, makanan untuk bayi. Nah, kalau kita kasih tamu maka anak-anak ini akan nangis kelaparan, katanya. Apa yang dilakukan? Tidurkan anak-anak, matikan lampu, suguhkan makanan untuk orang ini. Lihatlah, mereka sangat membutuhkan tapi lebih mengedepankan orang-orang muhajirin ini. Jadi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sangat mengedepankan orang-orang muhajirin dibandingkan diri mereka walaupun mereka sangat membutuhkan juga. Nah, inilah kedermawanan orang-orang Ansar. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang, ya, yang menjaga dirinya dari penyakit kikir, penyakit pelit, mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena pelit kikir itu, jamaah sekalian, itu adalah merupakan ciri khas orang-orang kafir dan munafik. Ya, coba kita lihat dalam surat Al-Maun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, wahai umat Islamiyah, kepada orang-orang yang mendustakan ad-din? Apa yang dimaksud dengan ad-din di sini? Yaumul qiyamah, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, mendustakan adanya hari hisab, mendustakan adanya surga dan neraka. Kenapa mereka sampai mendustakan adanya hari kiamat? Kenapa mendustakan adanya hari kebangkitan, mendustakan adanya hari pembalasan, mendustakan adanya neraka dan surga? Kenapa orang-orang kafir itu seperti itu? Allah sebutkan alasannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena mereka lah orang-orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang yang kasar kepada anak yatim, orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim karena pelitnya, kata para ulama, karena pelitnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik ini, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan akhlak yang berbeda. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menyantuni dan berbuat baik kepada anak yatim supaya kita tidak serupa dengan orang-orang
kafir dan munafik tadi. Makanya dalam hadis disebutkan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannati, kata Nabi. Saya dan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim itu seperti ini. Jari telunjuk dan jari tengah di surga, sangat berdekatan Rasulullah dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man masaha ra'sal yatim kana lahu bikulli sya'ratin yamurru yaduhu alaihi hasanat. Barang siapa yang menyentuh kepala anak yatim, ini dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, barang siapa yang menyentuh kepala anak yatim, maka setiap helai rambut yang tersentuh tangannya itu akan menjadi kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kasar kepada anak yatim. Sebaliknya muslim dianjurkan untuk lemah lembut, memberikan belas kasih dan cintanya kepada anak yatim, sehingga dilus kepalanya itu setiap helai rambut yang disentuh oleh tangan itu akan menjadi kebaikan. Juga dalam hadis disebutkan, ya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, man arada an yalina qalbuh, barang siapa yang ingin hatinya itu lembut, enggak keras, falyamsah ra'sal yatim, maka hendalah dia menyentuh kepala anak yatim, mengelus kepala anak yatim, wal yut'imhu, dan memberi makan anak yatim. Jadi Islam datang dengan membawa akhlak yang mulia, kedermawanan kepada anak yatim, bukan pelit, bukan kikir seperti halnya orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Dan juga setelahnya apa kata Allah? Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ciri-cirinya itu enggak mau memberi makan orang-orang miskin. Ya, bahkan karena terlalu opar pelitnya sampai mengajak orang lain juga untuk tidak berbuat baik kepada orang miskin, mengajak orang lain untuk jangan kasih makan si fulan, jangan kasih makan orang ini. Jadi orang membutuhkan mau ngasih ditahan-tahan karena terlalu pelitnya. Ya, oleh karena itu Islam, Rasulullah datang dengan akhlak yang berbeda. Apa kata Nabi? At'imut ta'am, kata Nabi, beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan, beri makan, kata Nabi. Ya, at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim satu sama lain. Karena ciri-ciri orang kafir, orang-orang munafik itu saling dengki, saling iri, ya, sehingga tali silaturahim itu putus. Makanya Nabi katakan wasilul arham, jaga tali silaturahmi kalian. Wassallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tertidur. Karena kita tahu orang-orang munafik itu berat untuk sholat, apalagi kalau sepi, nggak ada yang lihat, nggak mau sholat. Karena ciri-cirinya mereka adalah riya, yura'unan nas, mereka berbuat riya kepada manusia. Jadi sallu bil lail wan nasu niyam, sholatlah di malam hari ketika orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, maka anda masuk surga dengan selamat tanpa ada yang kurang dalam diri anda. Lihat, ya, dalam hadis Barra ibnu Azib, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan surga, maka Nabi mengatakan apa? Tahriru raqabah, membebaskan budak. Fa in lam tutik, jika enggak mampu membebaskan budak, kata Nabi, at'imul ja'i, beri makan orang yang kelaparan. Beri makan orang yang kelaparan. Waskiz zam'ana, dan beri minum orang yang kehausan. Jadi di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah berbagi, ya, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang kehausan. Dan Nabi juga ingatkan kita, wattaqun nara walau bisyakki tamrah, kata Nabi, takutlah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun itu dengan sepotong kurma, berbagi sepotong kurma. Ya, kita pasti pernah dengar, jamaah sekalian, kisah seorang wanita yang wanita pelacur yang Allah ampuni,
Allah berikan rahmatnya karena memberi minum seekor anjing. Tuh. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi minum dan makan orang-orang beriman? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan man kathurat dzunubuhu, barang siapa yang merasa dosanya sangat banyak, kata beliau, maka hendaklah memberi makan dan memberi minum orang-orang beriman. Bila Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita pelacur karena memberi minum seekor anjing, maka bagaimana dengan orang yang memberi makan minum orang-orang beriman? Tentu lebih mendatangkan rahmat dan ampunan Allah jika itu dibarengi dengan keikhlasan. Itu kata beliau. Jadi wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa ya yang menghilangkan, menjaga dirinya dari penyakit kikir dan pelit, maka merekalah orang-orang beruntung. Sehingga Allah tutup ayat Al-Maun itu dengan apa kata wa yamna'unal ma'un. Apa artinya Al-Maun? Apa artinya Al-Ma'un? Al-Ma'un itu dalam tafsiran para ulama ada dua. Pertama itu enggak mau bayar zakat. Itu ya, karena pelitnya enggak mau bayar zakat. Oh, saya yang kerja, saya yang nyari duit, saya yang nyari ngumpulan harta, enak-enak disuruh bayar gitu kata orang. Jadi pelit, kikir orang-orang musyrik. Makanya orang-orang beriman itu kalau memiliki kelebihan harta dan telah sampai nisab, itu harus mudah mengeluarkan zakat, harus ikhlas ya, tangannya ringan untuk membayar zakat karena itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Makanya Allah katakan dalam ayat lain, hudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hudh min amwalihim shadaqatan hudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah. Ambil dari harta mereka itu zakat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri mereka. Membersihkan diri mereka dari penyakit pelit dan kikir, juga untuk membersihkan harta mereka karena harta itu kadang ada syubhatnya, ada hal-hal yang antara haram dan halal. Nah, untuk dibersihkan adalah dengan bayar zakat. Makanya orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu diancam. Pertama, diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Nah, sebagaimana kita tahu pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, itu kekuasaan Islam tidak terlalu menyebar, disebabkan Abu Bakar sibuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ya fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum qatla'at." Kalau mereka ini orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu, ya, pada perangi mereka seperti kaum Adi diperangi. Ya, lihat, ya, karena itu konsekuensinya berat, karena zakat itu menjadi pemasukan ya baitul mal kaum muslimin, kemudian juga untuk mensejahterakan kaum muslimin yang fakir, yang miskin. Ya, jadi kalau semua orang kaya itu bayar zakat, maka kemiskinan itu bisa teratasi sebenarnya. Kemiskinan di antara kaum muslimin itu bisa teratasi. Disebabkan kalau dalam kitab-kitab fikih bayar zakat itu yang dikasih itu bukan sekitar 500.000 dan berapa kalau dalam kitab-kitab fikih, tapi dikasih untuk 1 tahun ke depan. Jadi dikasih biaya hidup untuk 1 tahun ke depan dari zakat itu, dari baitul mal kaum muslimin, sehingga enggak perlu khawatir apa yang akan dimakan untuk 1 tahun ke depan karena udah dijamin dari harta zakat. Makanya enggak ada kaum muslimin kelaparan kalau semua bayar zakat gitu. Nah, masalahnya tadi penyakit pelit dan kikir itu terkadang mengakar dalam diri kita sehingga berat untuk membayar zakat padahal itu kewajiban. Makanya ancamannya sangat luar biasa. Ya, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, kata Nabi. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, menimbun harta, menimbun uang dan tidak menunaikan haknya, tidak dibayar zakatnya, maka dijadikan lempengan setrika yang dipanaskan di api neraka, fa uhmiyat ya
dipanaskan di api neraka, fayuqwa bihi janbuhu wajabinuhu wa zahruh. Dengannya nanti disetrika bagian lambung, bagian punggung, ya. Itu lihat, hartanya dijadikan lempengan, dipanaskan di api neraka, kemudian disetrika, ya, pemiliknya dengan harta tersebut. Dalam riwayat disebutkan berubah menjadi ular yang sangat besar, itu yang akan melilit dan memakan pemiliknya karena enggak menunaikan haknya, ya. Kemudian juga tafsiran yang kedua dari kata al-ma'un dalam ayat tadi adalah enggak mau mengembalikan barang yang dia pinjam karena saking pelitnya. Itu ciri-ciri orang kafir dan orang-orang munafik itu kalau minjem barang itu enggak mau dibalikkan. Kenapa? Karena terlalu pelit, over pelitnya, kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Jadi waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, orang yang menjaga dirinya dari penyakit kikir dan pelit, maka merekalah orang-orang beruntung. Dan itu diajarkan, dicontohkan oleh sahabat siapa? Ansor, ya, Ansor. Jadi mereka itu mudah, ringan tangan untuk berbagi kepada kaum muhajirin walaupun mereka sangat membutuhkan. Disebutkan oleh Syekh di sini, ja'al muhajiruna ilal madinati wa qad taraku khalfahum ya ahlahum wa amwalahum. Orang-orang muhajirun datang ke Madinah dan mereka meninggalkan harta mereka di Mekkah, meninggalkan keluarga mereka di Mekkah. Jadi enggak menoleh ke belakang, enggak mikir panjang orang-orang muhajirin. Ketika Rasulullah mengatakan hijrah kalian, tinggalkan kota Makkah ke Madinah, langsung menjalankan perintah Rasulullah, walaupun harus meninggalkan keluarga mereka, walaupun harus meninggalkan harta benda mereka. Karena kita sampaikan kemarin, sikap seorang mukmin ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasul apa? Sami'na wa ata'na. Jangan bawa perasaan, jangan bawa akal. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin. Mereka langsung hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah tanpa membawa harta benda mereka. Wajadu minal ansari ma yuhaffifu anhum wat'atal gurbati wal faqah. Meskipun begitu, orang-orang muhajirin mendapati dari sahabat-sahabat Ansar itu hal yang meringankan mereka dalam keterasingan, ya. Jadi udah enggak bawa harta, jauh dari keluarga, namun dengan sambutan yang hangat dari orang-orang Ansar itu setidaknya meringankan apa? Meringankan rasa keterasingan sahabat muhajirin. Wa qad tasabaqal ansaru ilal badli hatta aradu 'ala rasuli ya an yuqsima bainahum wa bainal muhajirin an-nakhla. Dan orang-orang Ansar ini, ya, berlomba-lomba untuk berbagi kepada orang-orang muhajirin. Jadi berlomba-lomba, bukan satu dua orang, tapi semua orang-orang Ansor berlomba-lomba untuk berbagi kepada orang muhajirin. Bahkan sampai mereka menawarkan kepada Rasulullah, ini kebun kami tolong dibagi rata dengan orang-orang muhajirin, karena mereka kan datang ke sini nggak punya harta benda, maka ini kebun kami, silakan wahai Rasulullah bagi rata. Lihat, bagi rata, ya. Jadi enggak pelitnya mas kalian. Fafil hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalatil ansar, ya. Dari hadis Abu Hurairah berkata orang-orang Ansar, iksim bainana wa bainahum an-nakhla, bagi wahai Rasulullah kebun kurma kami, ya, kebun kurma kami antara kami dengan mereka orang-orang muhajirin, silahkan Rasulullah dibagi kebun kami ini, kami ikhlas, kata orang-orang Ansar. Tapi kata Nabi, la, enggak, itu kebun kalian, itu hak kalian, ya. Tapi begini aja, kata Rasulullah, kalian, ya, yang membiayai ya tanaman, ya, membiayai tanamannya, maksudnya bijinya dari kalian, ya, apa benihnya dari kalian, kemudian biaya pengairannya dari kalian. Yang bekerja adalah siapa? Orang-orang
muhajirin. Jadi kalian pemilik tanahnya, yang bekerja adalah kami orang-orang muhajirin. Nanti hasil panennya itu kita bagi, ya, kita bagi. Qalu sami'na wa ata'na. Kalau begitu kami dengar dan kami taat, kata orang-orang Ansor. Ya, jadi awalnya mereka ingin membagi tanah kebunnya, tapi Rasulullah memberikan solusi, ini tanah milik kalian, ini hak kalian, tapi pekerjakanlah orang-orang muhajirin, nanti dari hasil panen itu berikan kepada mereka. Maka sami'na wa ata'na, kalau begitu kami dengar dan kami taati wahai Rasulullah. Ini juga diantara ya gambaran bagaimana ya orang-orang Ansar ini betul-betul menjadikan orang-orang muhajirin itu sebagai saudara, ya, saudara, bahkan yang melebihi saudara sedarah. Itu adalah dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Auf, sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Auf, ya, dipersaudarakan oleh Nabi antara dia dengan Sa'ad ibnu Rabi al-Ansari. Jadi Abdurrahman ibnu Auf dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Ansar yang bernama Sa'ad ibnu Rabi al-Ansari. Maka Sa'ad ibnu Rabi al-Ansari ini menawarkan kepada Abdurrahman ibnu Auf itu setengah keluarganya, setengah hartanya, ya, setengah keluarganya, setengah hartanya. Jadi Sa'ad ibnu Rabi ini punya beberapa istri, ya, pilih salah satu dari istri saya ceraikan, tafadhol antum nikahi. Lihat bagaimana saking dermawannya mau berbagi. Dan ini harta saya, ambil setengahnya, terserah mau yang mana, ambil. Lihat, ya, Sa'ad ibnu Rabi begitu murahnya sampai menawarkan kepada saudaranya, ya, Abdurrahman ibnu Auf. Tapi Abdurrahman ibnu Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, ya, semoga Allah memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu, ya. Jadi ini kalau kita ditawarkan kebaikan orang lain, ya, maka jangan lupa untuk mendoakan keberkahan. Jadi ketika ada antum dikasih apa, ditawarkan apa, maka ucapkan barakallahu fi ahlik wa malik, ya, semoga Allah memberkahi keluarga Anda dan harta Anda. Artinya apa? Semoga Anda senantiasa dalam kebaikan di dalam keluarga Anda, dan juga semoga Anda senantiasa dalam kebaikan pada harta Anda. Karena tadi keluarga bisa menjadi apa? Fitnah, ya enggak? Keluarga bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sumber petaka, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita melenceng, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana harta juga sama, bisa menjadi fitnah. Sehingga supaya tidak menjadi fitnah, kita butuh keberkahan di tengah-tengah keluarga kita, dan kita butuh keberkahan di tengah-tengah harta kita. Maka sangat dianjurkan untuk saling mendoakan keberkahan satu sama lain, ya. Barakallahu fik, ya, barakallahu fi ahlik, barakallahu fi malik, dan yang semisalnya. Itu doa sahabat Abdurrahman ibnu Auf kepada Sa'ad ibnu Rabi. Kemudian beliau mengatakan, dullani ala suq, tapi saya minta satu aja, katanya, tunjukkan saya mana pasar. Mana pasar? Ditawarkan ini harta saya kita bagi setengah, tidak mau. Ini istri saya, ya, istri saya silakan pilih yang mana saya ceraikan dan Anda nikahi, tidak mau. Yang diminta oleh Abdurrahman ibnu Auf apa? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar. Akhirnya ditunjukkan, dan mulailah Abdurrahman ibnu Auf berdagang. Karena kita tahu mata pencarian orang-orang Mekah apa? Berdagang. Jadi orang-orang Mekah itu jago dalam tijarah, jual beli, ya. Berbeda dengan orang-orang Ansar, maka mereka adalah petani, yang berkebun, ya. Setelah ditunjukkan pasar, farabiha syai'an, ya, katsira, maka Abdurrahman bin Auf mendapatkan laba yang sangat banyak dari hasil perniagaannya di pasar. Lama enggak kelihatan, Abdurrahman ibnu Auf lama enggak kelihatan ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terlihat dalam diri Abdurrahman ibnu Auf itu, di pakaiannya itu ada athar minas sufrah, ya, ada sisa-sisa. Sufrah itu warna kuning, menunjukkan kalau dia itu baru menikah,
Ya, baru menikah. Ya. Kemana aja nggak kelihatan. Maka beliau menjawab, tazawwajtu imra'atan min ansar. Saya menikahi wanita dari ansar. Famasukta 'alaiha, ya. Maharnya apa? Kamu berikan apa maharnya? Karena mahar itu harus, ya. Ya, mahar itu harus. Jadi kalau menikah maka mahar itu harus diberikan kepada istri. Ya, harus kepada istri, dan mahar itu menjadi hak istri. Sehingga suami enggak boleh mengambil atau memakan mahar istrinya tanpa izin dari istrinya. Bahkan orang tua si perempuan pun enggak boleh mengambil harta yang menjadi mahar anaknya, kecuali kalau anaknya redho dan ikhlas, itu beda cerita. Ya, karena memang mahar itu murni haknya perempuan tadi. Maka Abdurrahman mengatakan waznu nawatin min zahabin, ya, emas ya seberat biji kurma. Jadi maharnya adalah emas seberat biji kurma. Faqala Nabi aulim walau bisyah. Kalau begitu bikin walimah walaupun itu dengan satu kambing. Dari sini para ulama berpendapat, ya, bahwasannya walimah dan i'lam itu memberi kabar, memberitahu orang lain kalau telah terjadi pernikahan antara A dan B, itu hukumnya wajib. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi wajib hukumnya. Makanya nikah itu jangan diam gitu. Enggak ada yang tahu gitu kan. Setidaknya lingkungan sekitar tahu supaya tidak menimbulkan fitnah dan omongan di belakang. Makanya Ibnu Taimiyah berpendapat wajib hukumnya i'lam. I'lam itu memberi kabar kepada orang sekitar kalau telah terjadi pernikahan, dan diantaranya adalah dengan walimah. Dengan walimah itu, ya, walaupun sebagian para ulama, ya, dan ini mazhabnya jumhur mayoritas enggak wajib sih, katanya enggak wajib. Ya, tapi untuk kehati-hatian maka Ibnu Taimiyah mengatakan wajib tadi. Ya. Itu salah satu gambaran bagaimana dermawannya orang-orang Ansor tadi, ya, kepada sahabat Abdurrahman ibnu Auf, ya, rela berbagi istri, mau diceraikan, dan juga rela berbagi harta, dibagi setengah-setengah. Tapi ya, orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang tahu diri gitu kan. Nah, orang-orang yang tahu diri, yang enggak gelap mata memanfaatkan kebaikan orang lain. Nah, jadi mereka itu mandiri, berusaha. Makanya tadi ketika Nabi ditawarkan, wahai Rasulullah, ini kebun kurma, bagi 2 setengah-setengah, Nabi tidak mengatakan, oh ya terima kasih, enggak, tapi gini aja, ya, kami yang jadi pekerjanya, kalian menjadi pemiliknya, nanti hasilnya dibagi, gitu kan. Nah, ini. Kemudian tadi Abdurrahman bin Auf ditawarkan, yang diminta apa? Tunjukkan pasar, enggak langsung, ya sini enggak apa-apa gitu. Ya. Kemudian juga diantara gambarannya, ya, orang-orang Ansor itu betul-betul mendahulukan orang-orang muhajirin. Itu kanu yaktari'una fi sakanil muhajirin ladaihim. Ya, mereka itu melakukan qur'ah itu mengundi, ya. Mengundi, misalnya kita taruh kertas di dalam kaleng kemudian dikocok, ya, keluar nama siapa, itu namanya mengundi qur'ah. Nah, di antara bentuk isar, bentuk kepedulian orang-orang Ansor kepada muhajirin itu, ini rumah ini harus ditempati rumah siapa yang harus ditempati orang muhajirin, ya, rumah saya kan berebutan. Lihat bagaimana ingin menyambut dan memuliakan orang-orang muhajirin sampai rebutan. Rumah saya aja yang ditempati, supaya adil, enggak ribut. Akhirnya diundi, nama siapa yang keluar rumahnya itu yang ditempati oleh orang muhajirin. Lihatlah, ya. Bahkan bukan hanya sekedar ditempati, mereka mengatakan kepada Rasulullah, in syi'ta hud minna manazilana. Kalau mau wahai Rasulullah, ambil aja rumah kami, ambil, enggak usah ditempati, ambil, katanya, ambil, berikan kepada, ya, orang-orang muhajirin. Lihatlah bagaimana kedermawanan mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan khair.
khairan insyaallah, baik insyaallah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas ibni Malik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar itu di kediaman Anas ibnu Malik. Wa kanu tis'ina rajulan. Ya, dan jumlah mereka pada saat itu adalah 90. Setengahnya orang-orang muhajirin, setengahnya orang-orang ansar. Jadi 35 bukan 35 berapa? 45 ya. 45 orang-orang ansar, 45 orang-orang muhajirin. Jadi masing-masing punya satu saudara, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya mereka itu ingin saling mewarisi satu sama lain. Lihat. Jadi udah dijadikan seakan-akan saudara saudara, ada hubungan darah, sehingga kalau mati bisa mewarisi satu sama lain. Tapi Allah turunkan ayat yang menghapus waris mewarisi yang tidak ada hubungan darah. Sebelumnya mereka itu saling waris mewarisi satu sama lain dengan persaudaraan tersebut. Namun Allah turunkan ayat yang menghapus hukum waris mewarisi yang tadi nggak ada hubungan darah. Jadi makanya di antara sebab waris mewarisi itu apa? Satu, nasab itu ada hubungan darah. Berarti kalau nggak ada hubungan darah, nggak bisa saling waris mewarisi. Misalnya antum sama antum nggak ada hubungan darah, saling mewarisi bisa nggak bisa. Ya. Kedua, pernikahan yang sah tapi ya. Maksudnya suami bisa mewarisi istri, istri bisa mewarisi suaminya. Pernikahan yang sah. Nah, karena ada pernikahan yang tidak sah itu, maka tidak ada waris mewarisi disebabkan pernikahan yang tidak sah. Contohnya apa? Nikah itu misalnya mut'ah. Ya, nikah mut'ah, kawin kontrak. Ya, seperti perbuatan orang-orang Syiah. Itu enggak ada waris mewarisi karena itu nikah yang tidak sah. Atau nikah tahlil. Nikah tahlil itu ada laki-laki menceraikan istrinya talak 3, maka otomatis langsung bainunah kubra, langsung terpisah, ya, dan nggak boleh balik ke suaminya kecuali wanita ini nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau udah diceraikan sama laki-laki tersebut, baru ingin balik dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Tapi kalau belum nikah dengan laki-laki lain nggak boleh balikan karena udah talak 3. Ya. Nah, ada orang mengatakan, udah dah saya nikahin dulu istri antum, nanti saya ceraikan terus balik sama antum supaya jadi halal. Ini namanya nikah tahlil dan itu pernikahan yang haram. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Jadi ada kesepakatan dulu. Nah, maka nggak boleh. Jadi pernikahan yang semacam itu konsekuensinya nggak bisa saling waris mewarisi. Sebab yang kedua adalah pernikahan. Kemudian sebab yang ketiga itu wala. Wala itu membebaskan budak, memerdekakan budak. Jadi kalau budak itu udah merdeka, nah, kemudian nanti dia punya harta, mati, maka mantan tuan yang memerdekakannya bisa mewarisinya. Itu sebabnya. Ya, jadi nggak ada sebab persaudaraan itu ya, persaudaraan yang kayak antara muhajirin dan ansar itu tidak dijadikan sebab waris mewarisi ya, walaupun sebelumnya berlaku, tapi Allah hapus hukum tersebut. Allah katakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki hubungan darah itu lebih diutamakan dalam masalah warisan dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah. Jadi dihapus. Ya, dihapus. Jadi warisan itu dikembalikan kepada nasab, bukan kepada ukhuwah, persaudaraan tadi. Tapi persaudaraannya tetap ada, enggak dibatalkan persaudaraannya. Yang dibatalkan adalah waris mewarisinya. Iya, baik. Kemudian apa faedah yang dapat kita petik ya dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersaudarakan ya 45 ansar dan 45 muhajirin, jadi totalnya 90. Apa faedahnya?
Yang pertama kata Syekh, hadzal adadul katsiru minal muhajirin allazi qadimu al-madinata wa laysa ma'ahum ma yaqutuhum wa laysa ladaihim ma yu'wihim tarakul ahla wal amwala khalfahum. Jumlah yang sangat banyak dari orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah itu tanpa bekal, tanpa ada yang melindungi, dan mereka tidak membawa harta mereka, ditinggalkan di kota Makkah. Wasalu ila unasin lam yasbik lahum bihim ma'rifatun. Mereka hijrah ke tempat orang-orang yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ya. Jadi benar-benar asing. Fi ardin lam ya'laful aisha fiha. Mereka pindah ke tempat yang mereka belum terbiasa hidup di situ. Kalau di situ kan pekerjaannya bertani, dulu mereka berdagang. Nah, dan ini menjadi sebuah muskilah, sebuah problem. Ya, maka Nabi mencari solusi bagaimana supaya orang-orang muhajirin ini tidak merasa terasing. Bagaimana orang-orang muhajirin ini merasa nyaman ketika berada di Madinah. Maka Rasulullah pun mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor supaya hilang rasa keterasingan tadi, supaya mereka bisa nyaman. Lihatlah bagaimana Rasulullah cerdasnya ya. Kalau enggak dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya, nanti bersatunya kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang musyrik. Kalau dari awal masing-masing muhajirin, masing-masing ansor, masing-masing enggak peduli satu sama lain, maka bagaimana kaum muslimin mau bersatu? Dari awal akhirnya Rasulullah mengambil langkah bagaimana membentuk masyarakat yang solid dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Kemudian yang kedua, saya mengatakan al-bad'u bil mu'akhati yadullu ala ahammiyatiha. Ya, Rasulullah langsung mengawali setelah membangun masjid, mengawali aktivitas yang pertama di kota Madinah adalah dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Itu jadi diawali aktivitas itu dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansar, belum langsung jihad, ya, belum langsung memerangi orang-orang musyrik, enggak, tapi hal yang pertama kali dilakukan itu adalah membangun masyarakat yang solid dengan mempersaudarakan satu sama lain antara muhajirin dan ansar. Wa inna min a'zamin ni'ami 'alal muslimin, kata Syekh, nikmat Allah yang terbesar kepada orang-orang muslim itu adalah nikmatul ukhwati fillah, nikmat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, al-ukhwatu ad-diniyah, persaudaraan karena iman, karena din, itu lebih kuat daripada persaudaraan karena darah. Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin wajib membela kaum muslimin yang lainnya. Ya. Wajib membela kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin wajib memberikan loyalitas dan cintanya kepada kaum muslimin yang lain. Jadi selama mereka memiliki iman, selama mereka muslim, maka wajib kita memberikan loyalitas kita kepada mereka, wajib kita mencintai mereka, wajib kita membela mereka. Berbeda kalau dengan darah. Ada adik misalnya, adik yang kafir, ya, antum muslim sedangkan adik antum kafir. Apakah boleh kita memberikan loyalitas kepada adik yang kafir ini? Cinta kepada adik yang kafir ini? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi, ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat dengan iman yang sebenarnya, yuwadduna man hadallah, memberikan cinta dan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Ya. Kalau terjadi, ya, sengketa, perselisihan karena dasar agama antara saudara sedarah yang kafir tadi dengan mukmin, satu orang
mukmin yang wajib dibela adalah siapa? Yang beriman, bukan yang kafir walaupun kita sedarah dengannya. Makanya hubungan persaudaraan karena iman itu lebih kuat dibandingkan dengan darah tadi. Jadi wa indal hadis anin ni'amil lati yuzakkiruna bihal Qur'anul Karim, ya. Kalau kita berbicara tentang nikmat yang diingatkan oleh Al-Qur'an kepada kita, maka kita akan dapati nikmat yang pertama kali Allah ingatkan kepada kita adalah nikmat persaudaraan. Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'daan, tatkala kalian itu menjadi musuh satu sama lain. Lihatlah. Ya, jangankan antara Muhajirin dengan Ansor, antara orang-orang Ansor yang di kota Madinah pun bermusuhan. Tadi kita tahu Khazraj bermusuhan dengan Aus, ya. Jadi suku itu saling bermusuhan karena hal remeh itu gampang untuk angkat pedang. Ya, nyinggung dikit langsung angkat pedang karena ta'assub, ya, karena asabiyah, fanatik kesukuan itu sangat kuat pada saat itu sehingga mudah untuk berperang. Tapi nikmat Allah yang pertama kali itu kepada mereka adalah Allah satukan mereka dengan Islam. Allah persaudarakan mereka dengan iman. Dan Allah ingatkan dari semua nikmat yang begitu banyak, hal yang pertama kali diingatkan oleh Allah adalah nikmat ukhuwah ini, nikmat persaudaraan yang sebelumnya kalian bermusuhan. Karena dengan persaudaraan itu aman. Ya, aman, tentram. Ya, kalau enggak persaudaraan, bermusuhan satu sama lain, perperangan, enggak aman sama sekali. Ya, idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ihwana, maka dengan disatukan hati kalian oleh Allah jadilah kalian itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, sebelumnya kalian itu udah berada di tepi jurang neraka, tapi Allah selamatkan kalian dengan ukhuwah Islamiyah tadi. Ya. Jadi ini pentingnya ukhuwah Islamiyah. Rasulullah udah melihat ke depan kalau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ini sangat penting untuk ke depannya demi dakwah Islam. Ya. Dan juga ini menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian, jamaah sekalian, tentang bahwasannya ajaran Islam itu sangat universal, sangat syumul, mencangkup segala sisi. Makanya Nabi ketika awal datang ke Madinah, yang dilakukan apa? Bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah. Caranya apa? Membangun masjid, gitu kan? Itu yang pertama kali, jadi hubungan hamba dengan Allah, hablun minallah, itu dilihat. Dibangunlah masjid. Kemudian setelah selesai masjid, hubungan hamba dengan hamba, hablun minan nas, supaya stabil, supaya ya solid, dipersaudarakanlah Muhajirin dan Ansor. Ya, jadi Islam itu melihat dari semua sisi hubungan hamba dengan Rabbnya, sisi hubungan hamba dengan sesama hamba. Ya, dengan Allah kita harmonis. Ya, kita terjaga hubungannya, dengan sesama hamba Allah pun kita terjaga harmonis. Nah, ini penting. Kemudian juga pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bagaimana orang-orang Ansor itu bersegera tanpa pikir panjang melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat bersegera. Ya, lihatlah, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, kalian menjadi pemilik tanahnya, kami yang menjadi pekerjanya. Apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kalau begitu kami dengar dan kami patuh. Lihat dah. Nah, ini begitu cepatnya orang-orang Ansor itu menjalankan perintah Nabi tanpa dipikir-pikir. Ya, enggak dibenturkan dengan perasaan, enggak dibenturkan dengan akal.
Kemudian ya, pelajaran yang terakhir yang dapat kita petik jemaah sekalian ya, dari kisah persaudaraan Muhajirin dan Ansar ini adalah akhlak yang mulia, yaitu kedermawanan. Kedermawanan, ya, ringan tangan dalam berbagi. Dan itu akhlak yang benar-benar dijaga oleh Islam sampai sekarang. Dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengecam ya yang namanya sifat pelit dan sifat kikir itu. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang surat Al-Kautsar, itu adalah kebalikan dari surat Al-Maun. Al-Kautsar itu kebalikan dari surat Al-Maun. Apa kata Allah dalam surat Al-Kautsar? Inna a'tainaka kal kautsar. Wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu itu nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir, nikmat yang sangat banyak. Maka dengan nikmat ini jangan seperti orang-orang kafir, jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu diberikan karunia nikmat oleh Allah. Ya. Mereka dijadikan orang-orang yang berharta dan banyak nikmat-nikmat yang lain, tapi jangan seperti mereka. Kata Allah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Pertama, salat. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, di antara ciri-cirinya dalam surat Al-Maun tadi apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tarkus shalah, enggak salat. Lali dengan harta benda karena lali dengan nikmat Allah, sehingga mereka enggak mau tunduk, enggak mau ibadah kepada Allah. Maka diingatkan Nabi, fasalli, salat. Selisih orang-orang yang enggak salat, maka salatlah kamu wahai Muhammad dan umatmu salat. Fasalli li rabbik wanhar, nyembelih apa? Hewan kurban. Karena hewan kurban itu kalau udah disembelih nanti akan diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Jadi sepertiganya buat diri sendiri, ya, sepertiganya buat orang-orang sekitar, sepertiganya buat orang-orang miskin, gitu kan? Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jadi berbagi intinya. Enggak pelit. Jadi wanhar, menyembelihlah. Makanya kalau kita enggak mampu menyembelih hewan kurban, setidaknya kita sembelih sifat pelit dan kikir yang ada dalam diri kita. Wanhar. Ya, jadi kebalikan, kalau di Al-Maun itu dicela pelitnya, dicela sikap meninggalkan sholatnya, di Al-Kautsar setelahnya Allah memerintahkan Nabi untuk menyelisih sifat-sifat orang-orang munafik tadi. Sholat dan menyembelihlah, berbagilah, jangan menjadi orang-orang yang pelit dan kikir. Ya, barakallahu fikum. Ya, bagaimana perjanjian yang dilakukan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ya, karena Yahudi itu banyak di kota Madinah dulu. Nah, nanti akan kita tahu bagaimana Rasulullah mengusir ya mereka karena pengkhianatan mereka. Ya, jadi di antara kriminal yang tidak bisa dimaafkan dalam perperangan itu adalah pengkhianatan. Ya, pengkhianatan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang ya Yahudi. Pengkhianat perang orang-orang Yahudi itu sehingga dihabisi, diusir dari kota Madinah. Nanti kita lihat insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.